menerima kesembuhan, pemulihan, jawaban doa yang selama ini kami rindukan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, diagungkan, dibesarkan nama Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Kami percaya, kami percaya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan Tuhanku, Kau layak disembah. Kami nyanyi hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhanku, Kau layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhanku, Kau layak disembah. Sekali lagi kita nyanyikan, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Tuhanku, Kau layak disembah. Aku muliakan dan aku tinggikan, aku agungkan nama-Mu Tuhan. Ya, nama Yesus Tuhan. Amin, Kau layak disembah Tuhan. Aku muliakan dan Tuhanku, Kau layak disembah. Oh Yesus Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, ya Tuhan, Kau berikan kami Tuhan, Kau segarkan kami, Kau sembuhkan kami, Yesus Tuhan. Oh anugerah-Mu melimpah atas kami Tuhan. Haleluya, ya terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan, besar bagi kami. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu senantiasa dalam hidup kami. Kau satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Tiada nama yang lain, tiada Allah yang lain yang kami tinggikan selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih sebentar kami
rindu mendengar kebenaran firman-Mu dinyatakan atas kami. Kami mau Tuhan menerima Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, yang Kau mau sampaikan lewat hamba-Mu Kau Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi Kau Tuhan yang menaruh kehendak-Mu, isi hati-Mu, kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua juga yang mendengar. Kami percaya ada berkat yang kami terima malam hari ini. Kuasa yang mengubahkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama diberkati Tuhan yang siap menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan kawan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih buat Krishna dan Oi sudah memimpin pujian, penyembahan. Dan saat ini kita mau bersama-sama, kita mau kembali belajar ya tentang suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tabut Perjanjian atau Ark of Covenant. Ya, mungkin tema ini udah sering ya, teman-teman udah sering dengar, mungkin udah sering belajar juga pernah, dan mungkin udah sebagian besar mengerti gitu ya apa makna daripada tabut perjanjian ini. Nah, sebelum kita belajar tentang tabut perjanjian, kita mau tahu dulu apa itu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian itu adalah persetujuan antar dua pihak masing-masing menyatakan kesediaannya dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu dengan syarat dan ketentuan, tentunya yang sudah disepakati ya. Jadi berdasarkan Alkitab, di bahasa Ibrani perjanjian itu berit ya. Artinya kurang lebih perjanjian antara dua orang, di mana jika salah satu pihak tidak menjaga kewajibannya, maka ia akan dibelah menjadi dua bagian seperti korban ya. Nah, ini juga kata berit ini juga yang dipakai ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham ya. Waktu itu Abraham diperintahkan Tuhan untuk membelah korban bakaran, dan di situ Tuhan lalu ya menerima korban bakaran daripada Abraham. Kemudian dalam bahasa Yunani itu dikatakan diateke, nah, artinya kurang lebih sama, perjanjian antara dua orang ya. Jadi perjanjian ini pasti ada dua pihak, pasti ada dua orang minimal ya, baru bisa dibuat yang namanya perjanjian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tabut perjanjian, kita mau belajar lagi tentang perjanjian yang ada di dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Perjanjian lama di sini bukan kitab perjanjian lama, tetapi bukan Old Testament, tetapi Old Covenant ya. Perjanjian lama ini perjanjian yang lama maksudnya ya. Perjanjian lama ini adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan disitulah turun namanya hukum Taurat. Artinya perjanjian ini jika melakukan dengan sempurna seluruh hukum Taurat, maka akan selamat. Kenapa bisa begitu? Karena bangsa Israel sendiri yang meninggikan diri ya. Ketika Tuhan mau menjumpai bangsa Israel, mereka ketakutan, tapi mereka malah bicara ke Musa, udah Musa aja yang bicara dengan Tuhan, nanti kami akan melakukan semua yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Tuh sombong sekali gitu ya kalau saya bilang. Bangsa Israel ini dengan begitu angkuhnya
merasa sanggup melakukan semua hukum yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Padahal di Keluaran 20 itu Tuhan rindu bisa bicara langsung dengan umatnya. Tuhan rindu bisa berkomunikasi langsung dengan umatnya, tapi umatnya menolak karena ketakutan melihat gunung yang berapi, petir gitu yang menyambar. Itu membuat mereka ketakutan dan menolak untuk berjumpa dengan Tuhan Allah pada waktu itu. Nah, apakah bangsa Israel bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu? Karena Yakobus pasal 2 ayat 10 pun katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, yaitu hukum Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi Yakobus ini mengingatkan bahwa bangsa Israel sama sekali tidak bisa mentaati seluruh hukum Taurat itu. Nah, pola perjanjian yang lama itu adalah pola tabur tuai. Ya, di Ulangan 28 jelas ada berkat, ada kutuk. Lakukan dengan benar, menuai berkat. Tidak lakukan dengan benar, menuai kutuk. Nah, karena bangsa Israel akhirnya tidak bisa mentaati seluruh hukum Taurat yang jumlahnya kurang lebih 613 ya, kalau saya nggak salah. Jumlah hukum Taurat 613. Kita aja mungkin nggak hafal. Hukum sejumlah 613 ini kita hafalin nggak mungkin gitu. Kalau kita baca ya mungkin bisa, tapi untuk kita hafalkan mungkin tidak bisa ya. Tidak akan sanggup. Pancasila aja yang cuma 5, kadang-kadang kita lupa. Apalagi ini 613 ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, sehingga bangsa Israel ini harus mengalami kutuk ya. Nah, berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian antara Yesus dengan Bapanya. Dan perjanjian ini disebut perjanjian kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Karena Yesus sudah melakukan semua untuk kita, sehingga kita menerima keselamatan itu ya. Ayat firman Tuhan pun banyak bahwa keselamatan kita ini oleh karena kasih karunia. Yang jelas di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan kita sudah belajar bahwa iman itu adalah pribadi Kristus. Jadi kalau kita baca lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus. Itu bukan hasil usahamu, kan lebih jelas lagi. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jelas banget bahwa keselamatan itu adalah hasil dari perjanjian yang baru yang Tuhan sediakan buat kita dan yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kita ya. Polanya tetap sama sih, tabur tuai. Tetapi kita menuai apa yang Yesus sudah tabur. Bukan kita yang menabur perbuatan baik terus kita diselamatkan, tidak. Tetapi apa yang Yesus sudah tabur, yaitu kehidupannya sendiri. Dia mengorbankan nyawanya sendiri supaya kita semua diselamatkan. Dan kita menerima apa yang sebenarnya tidak layak kita terima, yaitu keselamatan. Tetapi karena kasih karunia,
kita bisa mendapatkannya. Dan kita seharusnya mengalami hukuman karena segala dosa kita menurut hukum Taurat, ya. Karena kita jujur aja tidak bisa melakukan semua hukum Taurat itu. Tetapi karena kasih karunia juga kita dibebaskan dari hukuman, ya. Jadi inilah perjanjian yang baru yang kita terima hari ini. Nah, ini ayat-ayat firman Tuhan yang menegaskan tentang kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Sebenarnya banyak sih. Ya, ini sudah cukup banyak. Ada kasih karunia kesembuhan, kasih karunia berkat kelimpahan, kasih karunia keselamatan, dan macam-macam, ya. Ini Tuhan berikan semua bagi kita. Bagian kita adalah percaya dan menerimanya. Oke. Nah, sekarang kesimpulan dari perjanjian ini dulu, ya. Perjanjian lama, perjanjian Allah dengan Israel. Perjanjian baru, perjanjian Yesus dengan Bapaknya. Perjanjian lama adalah hukum Taurat. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Perjanjian lama harus lakukan ini, harus lakukan itu supaya selamat. Perjanjian baru, Yesus sudah melakukannya supaya kita selamat. Perjanjian lama cacat karena bangsa Israel gagal melakukannya. Tapi perjanjian baru sempurna karena Yesus yang telah menggenapinya, ya. Di kitab Ibrani pun jelas dikatakan bahwa perjanjian yang pertama itu gagal karena bangsa Israel yang tidak mampu melakukannya. Nah, sekarang tentang tabut perjanjian. Di Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 itu jelas sekali digambarkan tentang tabut perjanjian, ya. Bentar, saya minum dulu. Seret. Di kitab Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 ini jelas sekali diceritakan tentang tabut perjanjian, bagaimana dibuatnya, apa saja bahan yang diperlukan, dan apa saja nanti isinya, ya. Di ayat 10 dan 11 kita buka aja dulu, ya. Keluaran pasal 25 ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan bahwa perikop mengenai tabut perjanjian. Ayat 10, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya, ya. Nah, ayat 10 dan 11 ini adalah berbicara tentang manusia yang dilingkupi dengan kemuliaan Allah, ya. Kenapa manusia? Karena kayu, ya. Kayu ini adalah gambaran tentang manusia. Tetapi kayu ini dilingkupi oleh emas yang melambangkan kemuliaan. Jadi tabut ini sebenarnya menggambarkan pribadi manusia yang dilingkupi dengan kemuliaan Allah. Dan kita lanjutkan. Nah, ini digenapi di Yohanes 15 ayat 4, ya. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, gitu, ya. Seperti mungkin saya contohkan ini, ya. Flash disk. Flash disk inilah kita, manusia. Dan ketika
kita tinggal di dalam Kristus, dibungkus oleh Kristus, maka nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan adalah Kristus yang membungkusnya. Ya, mungkin itu sering gitu kan, perumpamaan ini kita udah sering. Ya, jadi jelas tabut perjanjian ini menggambarkan pribadi manusia yang dilingkupi oleh kemuliaan Allah. Kemudian kita lanjutkan di ayat 16-17. Di ayat 16 dan 17 saya bacakan. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Nah, ini tutup pendamaian ini berbicara tentang Yesus, ya, pribadi Yesus. Yesus yang menutupi semua yang di dalam itu, yaitu apa? Kedua loh hukum ditaruh di dalam, ditutup oleh tutup pendamaian. Jadi tabut perjanjian ini sebenarnya di awal ketika Allah menyuruh Musa membuat tabut ini, sebenarnya Tuhan udah tahu itu. Bangsa Israel pasti nggak sanggup. Bangsa Israel pasti membutuhkan penolong, yaitu tutup pendamaian ini, ya. Dan digenapi di Roma 3 ayat 25. Ya, kita buka Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25, situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Kemudian di Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Jadi tutup pendamaian ini benar-benar melambangkan tentang Yesus, di mana ketika ditabiskan, darah dicurahkan di atas tutup pendamaian itu. Ya, ini juga bicara tentang darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Amin. Kemudian lanjutkan ke ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, ini juga berbicara tentang Yesus sebagai pengantara kita kepada Bapa. Ya, ketika kita berdoa kepada Bapa, kita pasti berdoa dalam nama Yesus. Ya. Karena Yesus yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Nah, ada satu kisah menarik di dalam 1 Samuel 6 ayat 19, ketika bangsa Filistin mengembalikan tabut perjanjian ini kepada orang Israel. Ya. Dan setelah tabut itu sampai kepada orang Israel, di ayat 19 dikatakan, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Ya, kita tahu ceritanya waktu Daud membawa tabut ke kota Daud.
Dan di situ ada satu orang menyentuh tabut perjanjian, itu langsung mati. Apalagi ini melihat ke dalam tabut, yang mati lebih banyak, 70 orang. Ya, kenapa sih Tuhan membunuh mereka yang melihat ke dalam tabut Tuhan itu? Ternyata dalam tabut itu isinya ada 2 loh batu ya, yang berisi hukum Taurat. Dan kedua loh batu ini atau hukum Taurat ini, kenapa tidak boleh mereka lihat? Karena ketika loh batu ini taruh dalam tabut perjanjian itu, Tuhan menghendaki supaya manusia atau bangsa Israel pada waktu itu tidak lagi melihat pelanggaran-pelanggaran oleh karena hukum Taurat. Ya. Kan udah ditutup oleh tutup pendamaian, oleh darah Yesus, darah anak domba. Buat apa ngelihat lagi gitu kan? Buat apa melihat lagi pelanggaran-pelanggaran yang bangsa Israel lakukan? Tuhan gak mau seperti itu. Makanya ada ayat ini, Tuhan membunuh mereka yang melihat ke dalam tabut Tuhan. Ya. Nah, terus apakah hukum Taurat itu jelek? Enggak. Hukum Taurat itu bagus, sempurna, kudus. Dan Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk menggenapinya, bukan untuk meniadakannya. Ya. Nah, ini adalah gambaran tentang manusia berusaha melihat penghukuman Tuhan. Ya. Kita pun mungkin pernah nonton filmnya ya, Indiana Jones, yang judulnya juga tentang tabut perjanjian, Ark. Dan di situ pun orang-orang yang membuka tabut melihat ke dalam itu langsung mati saat itu juga. Ya mungkin gambarnya seperti itu ya. Itu ada di film Indiana Jones. Jadi tabut perjanjian sendiri ini menggambarkan pribadi Yesus Kristus ya. Manusia yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan Yesus yang telah menggenapi seluruh hukum Taurat ya. Kenapa? Karena dia menyimpan hukum Taurat itu dalam kemuliaannya, sehingga tidak perlu lagi diingat-ingat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena hukum Taurat, karena Yesus telah menggenapi semuanya. Dan tabut perjanjian adalah gambaran tentang perjanjian yang baru ya. Jadi ketika Tuhan memberikan perjanjian yang lama kepada Musa, Tuhan juga menyiapkan perjanjian yang baru buat bangsa Israel ya. Bahkan sebelum hukum Taurat itu turun, Tuhan udah siapin dulu, harus buat tabut perjanjian ini. Itu luar biasa Allah kita ya. Dan di Ibrani ke-8 ayat 7 sampai 13 kita buka. Itu jelas diceritakan atau dituliskan tentang perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru ya. Ayat 7 dikatakan, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua ya. Jadi kalau perjanjian yang lama itu nggak cacat, nggak akan ada perjanjian yang baru. Tapi Tuhan sudah tahu lebih dulu bahwa bangsa Israel pasti tidak bisa melakukan perjanjian yang lama ini. Dan karena itu Tuhan menyiapkan perjanjian yang baru ya.
Ayat 8 dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi jelas di sini perjanjian yang lama ini cacat dan gagal dilakukan oleh bangsa Israel. Dan di ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, ini jelas bahwa di perjanjian yang baru ini Tuhan menaruhnya dalam hati kita, ya, menaruh dalam loh-loh daging, ya. Kalau Paulus menuliskan di dalam loh-loh daging, bukan loh batu. Kemudian di ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya. Tuhan juga akan memberikan pengenalan Tuhan itu kepada setiap kita, ya. Roh pengenalan Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Dan di ayat ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kenapa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka? Karena Tuhan sudah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Amarahnya sudah dipuaskan di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib, sehingga dosa-dosa kita tidak lagi diingat Tuhan, ya. Dan terakhir ayat ke-13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, ya. Perjanjian yang lama ini telah menjadi tua dan usang. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi di sini Tuhan kembali menegaskan perjanjian yang lama itu sudah tua dan usang. Artinya apa? Artinya usaha manusia untuk menggenapi seluruh hukum Taurat itu sia-sia. Ya, usaha manusia itu sia-sia. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah menerimanya. Amin, saudara. Rest. God already do the best. Ya. Bagian kita adalah rest. Tinggal di dalam hadiratnya. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Ibrani 4, kita buka. Ibrani 4 ini judul perikopnya Hari Perhentian yang disediakan Allah, ya. Di sini Tuhan pun menegaskan bahwa Tuhan rindu kita masuk ke dalam perhentiannya. Tuhan menyediakan tempat perhentian buat kita semua. Perhentian dari apa? Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bukan berarti kita hanya diam menunggu dan tidak berbuat apa-apa. No, ya. Tetapi ketika kita masuk di dalam perhentiannya Tuhan, rest in God presence, artinya adalah
kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita berharap dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Dan kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Di versi terjemahan lain lebih jelas, judul perikopnya adalah The Believer's Rest, ya. Tempat perhentian bagi orang-orang percaya. Percaya bahwa Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita. Rest di sini, ya. Rest di sini artinya percaya bahwa Yesus sudah melakukan semuanya untuk kita. Dan rest di sini artinya kita terus memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak baik sekalipun, ya. Contohnya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Kisah di mana Paulus dan Silas dipenjarakan, ya. Di situ karena Paulus mengusir roh tenung dari seorang wanita, dan itu merugikan orang-orang di kota itu pada waktu itu di Filipi, ya, di kota Filipi itu. Maka Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Kita buka aja Kisah Para Rasul 16. Nah, Paulus dan Silas ini dipenjarakan di bagian penjara yang paling tengah, paling dalam, ya. Artinya Paulus dan Silas ini dianggap penjahat kelas kakap, ya. Sehingga ditaruh di tengah-tengah, di ruang paling dalam. Tapi di ayat 25 katakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, bisa dibayangkan, ya, kalau saja kita mungkin dipenjara karena melakukan sesuatu yang baik, tapi kita dipenjara, gimana rasanya, gitu kan? Kita pasti stres berat, kita depresi mungkin, dan kita mungkin akan dalam tanda kutip memaki-maki Tuhan, gitu ya. Kok Tuhan kasih gini sih? Kok Tuhan penjarakan kita sih? Padahal kan kita melakukan kehendak Tuhan. Mungkin hari-hari ini pun kita mengalami seperti itu, gitu ya. Kok kita harus ngalamin pandemi gini sih? Kok kita harus mengalami seperti ini, seperti hari ini, gitu kan? Gak bisa ibadah onsite, gak bisa kumpul-kumpul lagi bareng-bareng satu tempat. Rasanya keadaan begitu sesak, gitu ya, di tengah pandemi ini. Tapi apakah kita bisa tetap memuji Tuhan seperti yang Paulus dan Silas lakukan di tengah keadaan yang sangat terjepit bagi mereka? Tapi mereka tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Inilah bukti bahwa Paulus, Silas ini mereka benar-benar rest di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan ayat 26 katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, luar biasa nih, kuasa pujian, penyembahan, doa di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi buat Paulus dan Silas. Belenggunya lepas sendiri. Itu mujizat.
itulah ketika kita rest di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Ketika kita rest dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami kelimpahannya, kita akan mengalami mujizatnya, ya. Dan selanjutnya di ayat 30-31, kepala penjara ini mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan kita hari-hari ini. Tuhan, apa sih yang harus aku lakukan hari-hari ini? Ya. Dan Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ya. Cuma itu, Tuhan gak suruh kita berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu. No. Tapi Tuhan cuma mau kita percaya. Percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, ya. Dan kepala penjara ini, dia percaya, dan dia menerima Paulus di rumahnya, dan seisi rumahnya dibaptis percaya Yesus. Luar biasa kan? Mujizat yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Paulus, Silas, dan kepala penjara ini hanya ketika mereka percaya, rest in God's presence, ya. Rest, God already do the best for us. Amin, saudara-saudara. Dan kata bertobat di sini kita bisa mengerti jadinya, ya. Bertobat itu metanoia, yaitu berubah pola pikir dari tidak percaya menjadi percaya, ya. Bukan yang berubah itu perbuatan kita, no. Tapi yang berubah lebih dahulu adalah pola pikir kita. Yang tadinya nggak percaya menjadi percaya. Itulah bertobat, itulah metanoia, ya. Sama halnya seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus saat disalibkan. Penjahat ini adalah penjahat yang luar biasa, ya, sehingga hukumannya disalibkan. Itu kan hukuman paling berat. Tetapi ketika penjahat ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah aku," gitu kan, "saat engkau datang dengan kemuliaanmu." Nah, apakah penjahat ini melakukan perbuatan baik? Tidak kan? Begitu dia berkata seperti itu, dia percaya kepada Yesus. Yesus pun menjawab, "Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga, penjahat ini diselamatkan. Bukan karena perbuatannya. Kita tahu dia seumur hidup pasti berbuat jahat sampai dia harus disalib. Tapi di akhir hidupnya dia metanoia, dia percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Oh, kalau gitu kita bebas dong hari-hari ini berbuat seenak kita, ya. Ntar kalau udah mau meninggal aja baru kita bertobat. Bisakah seperti itu? Jawabannya tidak, ya. Kita nggak tahu sampai kapan umur hidup kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, ya. Kalau kita tunggu, kita sekarat baru kita mau bertobat, itu terlambat, ya. Jadi mari malam hari ini kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, rest in His presence, because God already do the best for us. Amin. Itu aja saudara-saudara pewahyuan malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi setiap kita, dan terus kita melangkah bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat setiap pewahyuan yang boleh Engkau sampaikan malam hari ini melalui hamba-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau juga terus mengajar setiap kami, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang terus memberikan kami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Kau, Tuhan. Pewahyuan terus Kau bukakan bagi setiap kami, Bapa, sehingga kami beroleh pemahaman, pengertian, pengenalan yang benar akan Kau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan setiap benih-benih firman yang disampaikan Bapa, dan Kau yang sempurnakan setiap pewahyuan malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Mari semua sama-sama kita katakan, amin.